Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pengolahan, analisis data, dan laporan hasil tes pengukuran. Kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu Muhammad Fahri Hidayat, Iqbal, Bagas Ahmad Tata, Rifki Ramadana, Muhammad Rifai, sama yang terakhir Muhammad Farid Junarta, dan saya sendiri sebagai moderator Baso Odang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada materi pertama, yaitu Muhammad Fahri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hidayat dari kelas PJKRI. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian pengolahan data. Nah, menurut Nusantara tahun 2018 di jurnalnya mengatakan pengolahan data adalah suatu serangkaian yang mencakup pengambilan, penyimpanan, pengolahan, serta analisis data untuk mendapatkan sebuah informasi guna pengambilan keputusan. Nah, jadi tujuan dari pengolahan data itu ya untuk mendapatkan sebuah informasi, sehingga informasi tersebut bisa dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, contoh, kita mengambil 3 atlet lari sprint 200 meter, di mana kita melakukan tes dan pengukuran terhadap 3 atlet tersebut. Dari hasil tes dan pengukuran 3 atlet tersebut, kita melakukan pengolahan data untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi informasi tersebut kita mengambil keputusan. Nah, contoh atlet A, dia kecepatannya rendah, sehingga kita harus melatih interval supaya kecepatannya lebih tambah, atau latihan daya tahan. Nah, misal atlet B juga di 100 meter pertamanya dia sudah mulai capek, kecepatannya mulai merendah. Nah, jadi kita juga melatih daya tahannya. Nah, seperti atlet C juga dia sudah berhasil melakukan kecepatan dengan maksimal dan berhasil menggapai 200 meter tersebut. Nah, mungkin itu latihannya, cukup konsisten saja dan mempertahankan porsi latihannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Bagas Ahmad Tata. Baik, perkenalkan, nama saya Bagas Andi Tata, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya, yaitu etika dalam pengolahan data. Penggunaan data harus bertanggung jawab dan 35 harus mematuhi prinsip-prinsip etika dan undang-undang yang diatur oleh suatu negara. Selain itu, etika data harus mematuhi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan pribadi. Etika data dibagi menjadi 3 area, yaitu mengenai data itu sendiri, etika algoritma, dan etika mengenai praktik terkait. Etika mengenai data meliputi pembuatan, percatatan, pemrosesan, penyebaran, pembagian, dan penggunaan data tersebut. Etika algoritma meliputi yaitu artificial intelligence, artificial agents, machine learning, dan robots. Sedangkan etika mengenai praktik lain berkaitan dengan peretasan, pemrograman, dan kode profesional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Rifki Ramadana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis data, dan di mana statistik deskriptif adalah cabang dari ilmu statistik yang berfokus pada pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan penggambaran data agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang berbagai karakteristik data. Tujuan utamanya adalah untuk merangkum, meringkas, dan mengorganisir data sehingga orang dapat lebih mudah memahami dan menarik kesimpulan dari informasi yang terkandung dalam data tersebut. Sedangkan statistika
inferensial, membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang pada dasarnya berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensial adalah metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data sebagian. Data suatu variabel dikenal sebagai sampel, sedangkan keseluruhan datanya adalah populasi. Dalam statistika inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis serta menguji hipotesis tersebut sampai pada pembuatan kesimpulan yang berlaku umum. Itulah tadi penjelasan tentang materi analisis data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri keempat, yaitu Iqbal dan Farid. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Pendapat ini diperkuat yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris, di mana data-datanya dalam bentuk suatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif memperhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Selain itu, penelitian kuantitatif sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Sebagaimana menurut N. Saputra di dalam bukunya yang memberikan beberapa ciri-ciri penelitian kuantitatif, seperti yang pertama adalah objektivitas. Penelitian dilakukan secara objektif tanpa pengaruh subjektivitas. Peneliti pengukuran numerik di mana data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dapat diukur. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kualitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farajin Warta dari kelas PJKRI dari kelompok 3. Nah, teman saya tadi Iqbal menjelaskan tentang kuantitatif. Sekarang saya menjelaskan tentang penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi alamnya, di mana peneliti atau kita nantinya berfungsi sebagai instrumen utama. Metode ini mengandalkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif melalui wawancara, observasi, dan yang terakhir adalah kuesioner. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 tadi itu, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Di mana observasi teknik ini yaitu mengamati bagaimana seorang atlet melakukan gerakan dalam cabang olahraga tertentu, semisal olahraga renang, olahraga lari, angkat besi, dan lain-lain. Nah, di mana kita tuh harus memberikan penilaian berdasarkan kualitas gerakan. Jadi bukan hanya waktu atau angka berapa banyak yang dilakukan. Selanjutnya itu tentang penjelasan tentang wawancara, di mana wawancara ini adalah untuk menggali pengalaman atau pandangan atlet tentang performa mereka, di mana yang sangat penting adalah mentalitas mereka saat bertanding atau tantangan yang mereka hadapi. Nah, wawancara ini sangat penting karena menanyakan sebuah hal yang sepatutnya ditanyakan semulai bertanding atau setelah bertanding oleh atlet kita. Yang terakhir adalah tentang kuesioner, di mana berfokus pada persepsi atlet tentang kebugaran fisik mereka, motivasi atau faktor psikologis yang mempengaruhi kinerja mereka. Nah, kuesioner juga ini penting untuk mengetahui psikolog mereka, apakah ada kegangguan atau segala macam, untuk menghindari kinerja mereka di dalam lapangan atau di luar lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, kita menuju ke kesimpulan bahwasanya dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa pengolahan data merupakan tahapan krusial dalam menjamin keakuratan dan ketepatan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari suatu pengukuran. Dalam dunia akademik maupun praktik profesional, data tidak memiliki makna yang kuat tanpa diolah terlebih dahulu.
Melalui metode statistik dan teknik analisis yang sesuai, pengolahan data memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, mengurangi kesalahan, serta memastikan bahwa informasi yang dihasilkan benar-benar mempresentasikan kondisi atau fenomena yang ada dalam dunia akademik maupun praktik profesional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.